bersama. Saya mengatakan di Twitter bahwa yang pintar gratis. Oh, jadi tidak semuanya gratis? Yang bodoh bayar. Bahwa seorang presiden bukan berarti harus menjadi Superman. Kamu juga nyambung gitu kan. Akhirnya beliau mengajak saya gitu. Jadi ini ajakan langsung dari Ketum P3 ya, Surya Dharma Ali, ketika Iya. bertemu pada suatu pesta akekahan. Iya. Dulu rencananya Rahasia, ini rahasia kebuka. Itu penilaiannya dari mana kok bisa nebak Pak Jokowi tulus? Aku nggak percaya. Dari mana kelihatannya? Ini Pak Jokowi itu pencitraan aja, ya kan Pak? Ada pasti ada pesan dong untuk bakal calon presiden. Pasti ada dong. Kalau jadi presiden, ajak saya naik pesawat presiden yang baru. Karena saya tahu Nusron nggak pernah melihat saya menghina orang. Jadi Bukan karena begitu, itulah. Gini Ri ya. Kalimat ini bukan nada menghina. Ya kan? Bisa bermakna menghina, bisa tidak. Ini bukan masalah. Orang tidak semua tahu siapa Fahri secara dekat. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Setahun penuh kami mengupas politik Indonesia, soal pileg dan pilpres yang membelah kita. Politik mengeraskan sikap dan posisi demi suara koalisi atau sebentuk visi misi. Ada ke kiri dan ke kanan, ada yang dulu kawan, berubah menjadi lawan. Tak sedikit emosi menyertainya, tak remeh pula fitnah menjadi tunggangannya. Kini kita patut mengambil pelajaran, terutama menyerukan untuk kembalinya persatuan. Inilah Mata Najwa. Menuju ke 7. Kita akan memilih seseorang yang akan memimpin bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Maka kita membutuhkan seorang pemimpin yang mampu menumbuhkan harapan baru bagi Indonesia. Pesta demokrasi begitu semarak kali ini. Bahkan seksinya jabatan Presiden Republik Indonesia telah menggoda banyak orang untuk berkata pilihlah saya. Citra presiden yang terlihat mudah membuat siapa saja merasa pantas dan bisa. Apalagi sih program konkretnya? Reformasi di bidang pendidikan. Dalam bentuk apa? Pertama usia pendidikan ya, itu terlalu lama kita sekolah, itu betul-betul ada tanggung jawab. Anda mau mengurangi waktu sekolah atau bagaimana? Masuk sekolah, kalau perkiraan saya mungkin 4 tahun sudah boleh masuk SD. SD jangan 6 tahun, SD cukup 4 tahun. SMP SMA itu enggak 6 tahun, 3 tahun, tapi 3 tahun sudah SMP dengan SMA. Kemudian kuliah S1, S2 bisa sampai 4 tahun. Jadi usia 16 kita udah selesai. Ini atas dasar apa nih? Ya karena saya melihat begini, fisik anak-anak sekarang kan usia dewasa itu 17 tahun. Nah sekarang 13 tahun udah. Jadi ini atas karangan Anda sendiri Iya, gitu ya? saya berpikir bahwa usia dewasa anak harus diturunkan tidak 17 tapi 13. Jadi Anda mengarang-arang sendiri untuk kemudian sampai pada program ini yang SD 4 tahun, SMP SMA 3 SMP tahun. 3 tahun, ya itu kan di samping memaksimalisasikan kualitas guru untuk mengajar dan juga bisa memperhemat anggaran biaya negara, belanja negara. Jadi total itu orang masuk SD sampai lulus 16 tahun, udah S2. 16 tahun sudah S2?
Dari mana tuh argumennya ya? Ya kalau SD itu kan menurut saya 4 tahun. Ya sekarang kan sudah banyak penyesuaian itu ya. Bahkan banyak yang umur 16 tahun sudah dokter, di luar negeri udah biasa gitu. Bisa Anda sebutkan satu? Saya lupa namanya, tapi ada Tadi kata beberapa Anda banyak. prestasi. Oh banyak. Maksudnya Satu saja? saya lupa, saya nggak sebutin namanya, tapi Oke. sudah saya ketahui bahwa memang kita sampai usia 22 gitu. Saya agak sulit bisa memahami nalar argumen Anda tadi ya, karena ketika saya tanya pun tampaknya jawabannya tidak begitu jelas. Tapi saya sempat baca Anda mengatakan semuanya akan gratis begitu. Gratis apanya maksudnya? Saya sempat baca Anda bilang sekolah akan gratis, kemudian semuanya akan gratis. Saya mengatakan di Twitter bahwa yang pintar gratis. Oh, jadi tidak semuanya gratis. Ya, yang bodoh bayar gitu. Kalau dulu kan yang pintar masuk di negeri, yang bodoh masuk di swasta. Nah, tapi sejalan perkembangan swasta memperkuat gitu, sehingga terbalik. Karena yang gratis ini orang nggak serius jadi sekolah. tidak semuanya gratis ya? Tidak semua gratis, tapi kalau yang berprestasi jangan. Kira-kira kalau Anda sekolah waktu itu Anda termasuk yang gratis apa yang bayar? Saya bayar. Anda bayar? Iya, karena sekolah negeri pada saat zaman saya masih bayar. You know the best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I need money, that's what I want, yeah, that's what I Pak Bambang, saya juga pernah membaca di media secara terbuka Anda salah satu alasan mengapa Anda kemudian sekarang berani memajukan diri sebagai calon presiden karena mendapat semacam wangsit dari orang suci. Betul itu, Pak? Saya ditemukan dengan seorang ustadz di daerah sana, sudah almarhum juga, gitu kan. Saya suruh nemuin seseorang di sana, insya Allah nanti akan bisa ketemu dengan tingkat waliullah itu. Lah, alhamdulillah di suatu tempat di masjid di Semarang sana, itu saya bisa ditemui beliau. Gitu, nek kita dikasih tahu bahwa insya Allah memang kita ada tugas untuk urusan negara. Sudah spesifik disebutkan? Oh iya. Pak Bambang akan mendapat tugas mengurus negara. Iya. Dan Anda memahami itu sebagai apa? Sebagai Amanah. Amanah. Iya. Mengurus negara dalam arti menjadi calon presiden begitu? Iya. Kalau misalnya kita bicara soal hal-hal mendasar sebagai, kalau Abang kan sudah mengatakan akan siap menjadi calon presiden, hal-hal mendasar yang selalu menimbulkan pro dan kontra, katakanlah subsidi BBM. Sikap Anda soal itu seperti apa? Ya sejauh itu dilakukan secara transparan dan memang itu the only solution ya, untuk mengatasi berbagai macam masalah ekonomi, karena kita tidak bisa lepas daripada perkembangan minyak dunia, kan pasti ada keterkaitan sebagai satu konsekuensi dari globalisasi. Jadi menurut Anda sebaiknya memang dikurangi secara bertahap atau seperti secara apa? spesifik saya bukan ahli dalam bidang minyak ya, tetapi saya tidak bertanya yang spesifik sih, tapi lebih ke apakah memang mendukung policy itu dengan konsekuensi kemudian anggarannya membengkak atau memilih alternatif lain, hanya umum saja. Juga saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab itu, saya bukan ahli perminyakan. Tapi bahwa seorang presiden bukan berarti harus menjadi Superman mengerti segala hal. Oh, itu bukan, makanya saya tidak meminta Anda untuk menjelaskan dalam bentuk angka-angka, hanya sikap yang umum saja, yang global saja. Karena ini akan menjadi salah satu isu yang selalu akan dibahas dalam tiap pemerintahan. Sejauh orientasinya adalah untuk meringankan beban rakyat, orientasi untuk memamarkan rakyat, apapun bisa dilakukan dengan catatan sejauh orientasi itu gitu loh. Apapun bisa dilakukan karena konsekuensinya kan kemudian anggaran APBN yang besar. Salah satu kemudian juga nanti tugas seorang presiden adalah bagaimana mengelola keuangan negara secara sehat. Kalau pandangan Bang Roma soal APBN yang sehat itu yang seperti apa? Saya rasa acuan kita kan semuanya undang-undang dasar ya. Bahwa dalam undang-undang dasar yang paling kita kenal, bab 47 ayat pasal 33 ayat 3 itu menjelaskan bahwa
bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar untuk kemakmuran rakyat. Nah ini katakanlah sumber pemikirannya. Kemudian implementasi aplikasinya oleh setiap pemerintahan itu memang berbeda gitu ya. Dalam konteks APBN mengelola keuangan, apakah memang kalau kita lihat porsi sekarang kan 80% itu lebih banyak ke belanja rutin, subsidi, gaji pegawai, belanja operasional, sementara belanja modal hanya 10%. Apakah itu yang ideal? Saya belum berbicara soal itu ya. Bahwa Anda tidak melihat hal-hal ini sesungguhnya memang hal-hal yang minimal isu-isu publik yang diketahui kalau kemudian kita memang berniat membenahi negeri ini? Begini, kita baru dalam taraf katakanlah wacapres ya, belum capres. Wacana calon presiden baru sampai wacana. Itu masih ada tahapan-tahapan yang selanjutnya gitu kan ya. Nah, jadi pada tahap selanjutnya itulah kita akan mendalami secara detail daripada problem-problem bangsa ini. Gitu. Tapi tadi bukan detail loh Bang, pertanyaan saya itu masih sesuatu yang sangat umum. Ya saya rasa ukurannya adalah bagaimana implementasi daripada Undang-Undang Dasar itu yang lebih efisien dan efektif untuk bisa memakmurkan rakyat sesuai dengan cita-cita undang-undang. Ketika penguasa hendak turun tahta, maka suksesi menjadi minat siapa saja. Dari yang memang pantas hingga petualang tak jelas. Dari seleksi tertutup sampai terbuka, berjenjang hingga gegap gempita. Jika demokrasi adalah proses sekaligus tujuan, maka ajang seleksi yang beraneka telah menyumbang pada perjalanan bernegara. Kenapa dikatakan partai Islam ini sangat merosot gitu? Saya melihat semenjak saya turun terus ke dapil gitu, mungkin gini loh.